Biasanya orang memasuki masa pensiun itu perhatiannya mungkin lebih banyak misalnya ke fisik gitu ya. Misalnya mau bisnis. Oke, kita tahu semua lah ya yang namanya pensiun udah nggak punya gaji lagi. Jadi perlu sumber penghasilan baru. Ya cuman balik lagi tadi, mentalnya siap nggak berbisnis gitu. Mungkin kalau patokannya sih bukan keluarganya ya, tapi siapa yang dia bisa mendengarkan, tidak menghakimi dan bisa menerima apa yang kita ceritakan apa adanya dulu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Bicara, percakapan menemukan makna. Di sini kamu akan banyak mendengar cerita dan pengalaman seru yang juga menginspirasi di berbagai macam bidang. Leadership, karir, self-growth, parenting, bahkan relationship. Saya Coach Opi akan menemani kamu semua dan kayaknya namanya bukan teman bicara kalau sendirian. Saya sekarang ditemani sama Coach Anes. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Nanya balik ya? Iya, nanya balik. Selamat datang loh di Teman Bicara. Iya, terima kasih. Senang sekali bisa diundang ke sini. Terima kasih. Dan juga salam dulu dong buat teman-teman Animo ya, dimanapun berada nih. Kita Halo. susah loh minta Coach Anes untuk datang. Kalau yang itu agak berlebihan. Teman Animo, Coach Anes ini adalah salah satu teman bicara dan beliau adalah seorang psikolog juga. Gitu. Psikolognya ketemu siapa aja sih? Ini jadi pengalaman dan cerita yang pengen kita minta tolong bagi-bagi, boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Karena kan memang dari pengalaman banyak orang itu ya kita bisa mengambil pembelajaran juga sebenarnya. Benar. Dan ini sesuai dengan ceritanya teman bicara nih tujuannya. Karena kita pengen banget dengar cerita-cerita yang menginspirasi, dapat hikmah dan banyak hal ya. Gitu. Tadi perkenalan soal Coach Anes, ada lagi yang terlewat? Pasti ada hal-hal lain yang belum tersebutkan. Apa ya, sehari-hari masih aktif berpraktek sebagai psikolog. Jadi ya masih ketemu dengan banyak orang juga dari ragam usia gitu ya, dengan berbagai cerita hidupnya lah gitu. Jadi masih aktif berpraktek. Masih aktif ya. Jadi ketemu dari siapa nih? Anak kecil, remaja sampai lansia dan seterusnya ya. Lansia dan seterusnya ya. Dan kita kan di beberapa episode yang lalu tuh banyak cerita soal, lagi banyak kita soal retirement gitu ya. Persiapan retirement dari soal pensiun dengan persiapan finansial yang oke gitu ya. Kemudian bagaimana pensiun dilihat sebagai hal yang tidak menakutkan gitu. Dan jadi pengen cerita, penasaran kan dengan berbagai macam ragam tadi. Coach Anes pernah enggak dapat klien yang ngomonginnya soal gimana nyiapin pensiun? Ini menarik ya temanya ya. Jadi kalau dari pengalaman, alhamdulillah kebetulan memang beberapa kesempatan nih untuk mendampingi bapak ibu yang mau masuk ke pensiun nih, Coach Opi gitu. Jadi insya Allah banyak lah ya pengalaman-pengalaman yang sambil belajar juga, tapi di sisi lain secara psikologi ternyata juga ini jadi hal yang penting untuk diperhatikan. Biasanya orang memasuki masa pensiun itu perhatiannya mungkin lebih banyak misalnya ke fisik gitu ya. Oh iya, makin tambah usia, terus kurang kegiatan juga, nanti fisik arahnya ke penyakit apa, misalnya ya ke pencegahan penyakit, atau misalnya ke finansial, itu juga yang cukup banyak dibicarakan. Ketika pensiun, maka otomatis sumber penghasilan kan berkurang atau nggak ada lah ya gitu, maka yang disiapkan adalah finansial. Nah, sebagai psikolog, saya merasa juga bahwa si kesiapan mental atau psikologis ini mungkin part yang agak diabaikan kali ya, atau mungkin nggak terlalu jadi prioritas biasanya karena nggak kelihatan kali ya, jadi nggak kelihatan kalau duit kan langsung hilang blas gitu ya. Kalau fisik juga langsung kelihatan, misalnya nggak enak badan dan sebagainya langsung berasa, tapi kalau mental itu nggak kelihatan, tiba-tiba ya amit-amit sih jangan sampai ya tiba-tiba udah depresi misalnya seperti itu. Nah itu kan yang sangat tidak diharapkan ya, bisa menjaga kondisi mental juga, kondisi psikologis supaya lebih siap itu tadi dalam memasuki
masa pensiun. Masa pensiun. Betul. Dan ingat-ingat kan sebetulnya yang paling ditakutkan atau yang banyak beredar lah ya di masyarakat ini adalah soal post power syndrome gitu. Seolah-olah ini adalah tahapan yang harus dilaluin gitu kan. Nah, jadi pengen nanya juga nih sebetulnya gitu ya. Secara perspektifnya seorang psikolog, secara psikologis, ini emang pasti ngelewatin fase itu kalau pensiun. Ini pasti nggak pasti ya berarti ya. Ini kayaknya agak-agak ada mitos-mitosnya juga. Nah deh, itu gitu menarik ya. nih, menarik. Iya, jadi post power syndrome itu sebetulnya adalah sebuah kondisi di mana seseorang kesulitan melepaskan kemelekatannya ya pada hal-hal yang sebelumnya dia miliki gitu. Mudahnya mungkin begitu. Apa saja itu, misalnya jabatan, kekuasaan, aktivitas. Nah, maka ketika seseorang kehilangan, jadi berasa nih di orang ini, aku udah nggak kerja lagi misalnya ya, aku udah nggak sesibuk kemarin, wah sekarang sepi ya, berasa sekali nih. Nah, maka itu berpotensi menyebabkan munculnya post power syndrome. Maka apakah semua orang akan mengalami itu? Berarti kan jawabannya belum tentu ya. Belum tentu. Karena kembali lagi ini adalah sebuah kondisi yang bisa diantisipasi sebetulnya. Tidak semua orang akan mengalami ke sana. Tapi memang post power syndrome ini identik sama pensiun ya, Coach Opi ya. Identik tuh dalam arti orang suka melihat bahwa kalau orang pensiun tuh pasti post power gitu. Iya, benar. Tapi seolah-olah mereka jadi melihatnya jadi kayak tahapan gitu. Iya. Padahal ya tidak juga sih. Selama bisa diantisipasi, disiapkan, ya insya Allah post power syndrome itu bisa kita antisipasi. Dan bahkan tidak hanya terjadi pada yang pensiun, the real pensiun ya. Post power itu kalau tidak diantisipasi juga bisa terjadi pada usia yang lebih muda loh sebenarnya gitu. Ya? Iya, karena kan prinsipnya tadi ya, kehilangan sesuatu gitu. Kehilangan sesuatunya itu bisa terjadi pada siapa saja sebetulnya yang memang kehilangan jabatan atau kehilangan aktivitas atau kehilangan kekuasaan tadi gitu. Oke, jadi kita perlu lurus dulu nih ya kali teman-teman Animo ya. Kalau ternyata post power syndrome itu juga ternyata artinya luas gitu. Karena di salah satu sesi teman bicara, saya pribadi nih jadi cerita dikit ya. Nih Coach Anes ketemu seorang calon pensiunan yang dia mengatakan bahwa saya nggak mungkin post power syndrome, wong saya bukan siapa-siapa, gitu. Padahal kalau misalkan tadi ngelihat definisinya kan bisa jadi aktivitas, bisa jadi lingkungan, gitu. Jadi semacam denial. Oke, clear. Dan post power syndrome itu tidak selalu melekat pada kondisi yang tadi. Ya, betul bisa jadi yang lebih muda juga ngalamin. Iya. Tidak misalnya selalu pensiun dini gitu kan bisa ya. Misalnya pensiun dini atau tiba-tiba resign misalnya. Atau juga bisa jadi ditemukan bahkan pada ibu yang dari kerja memutuskan resign untuk jadi full time mom misalnya, itu juga bisa terjadi kalau Copi gitu. Oke, menarik banget. Oke, nah jadi kalau karena kita coba fokuskan pada yang mau pensiun ya, gitu ya, yang mau pensiun. Kalau misalkan pensiun baik itu dini gitu ya, atau yang sudah direncanakan, apalagi yang sudah direncanakan tuh kan bayangnya itu kan sudah melekat ya, kemelekatan itu tuh kan jadi kental banget tuh sekian puluh tahun gitu. Gimana cara ngilanginnya? Atau jangan ngomong cara ngilanginnya dulu deh. Kalau post power syndrome itu terjadi, apa sih yang sebetulnya terjadi pada diri mereka? Saat membiarkan itu ya. Iya, yang perlu kita pahami dulu adalah pada bapak ibu yang aku sering ketemu ya gitu. Yang ini kan karena ketemu juga gitu sama bapak ibu yang pada mau pensiun gitu. Maka yang perlu diperhatikan dulu adalah biasanya sulitnya itu karena kan waktu kerja tuh panjang ya, 8 jam. Jadi sepertiga hidupnya gitu. Terus kerja itu kan berapa? 20 tahun mungkin gitu ya, bertahun-tahun. Terus hilang gitu. Ya kita pahami dari situ dulu ya bahwa orang itu sangat mungkin merasa kehilangan. Jadi kehilangannya sebetulnya manusiawi. Nah, tapi yang menjadikan itu post power adalah ya ketika berlebihan atau tidak bisa dikelola gitu kurang lebihnya. Nah, terus kalau misalnya tadi kita lanjutkan ke terus gimana gitu ya, mengantisipasinya mungkin ya, mengantisipasinya. Yang pertama tuh memang perlu mengenali dulu kondisi atau kesiapan mental kita sih Coach Opi gitu ya.
Yang tadi aku bilang tuh, orang tuh suka condongnya ke yang lain, fisik, finansial. Padahal kesiapan mental ini juga perlu dikenali dulu. Saya seberapa siap sih memasuki masa pensiun? Jangan-jangan saya juga belum ready untuk sekarang gitu. Kebanyakan orang yang ditanya tuh pasti bilangnya ya jalanin aja. Ya jalanin aja, kalau nggak disiapin kan sangat mungkin ya terjadi. Dan tadi misalnya Kok Copi cerita yang saya nggak mungkin kena post-power syndrome gitu. Saya nggak bukan siapa-siapa gitu katanya. Masalahnya kita tidak bisa memilih ya simptom atau gejala itu akan datangnya ke siapa gitu. Saya bisa aja pede juga, aku nggak bakalan sakit kepala, nggak bakalan. Lah tahu-tahu sakit kepala ya kan, kurang lebih kayak gitu ya. Kita tidak bisa menghindari yang ekstrim gitu. Yang ada adalah menjaga dan mempersiapkan kan ya, supaya mudah-mudahan kalaupun terjadi tidak terlalu berat di kita gitu. Oke, nyambung yang terjadi dan berat, emang ada kejadiannya, Coach Anes? Nah, kan karena balik lagi nih, karena dari pengalaman ya, pengalaman konseling terutama sih gitu. Di Bapak Ibu ini banyak juga loh yang mengalami tadi depresi misalnya. Depresi, karena ketika pensiun itu ada fasenya nih, Coach Opi. Jadi biasanya ketika orang mau pensiun itu fase mentalnya ya gitu. Yang pertama tuh menantikan, jadi justru mempersiapkan. Wah, aku mau pensiun nih. Biasanya kan orang girang dulu ya, gitu, karena tahu berapa tahun lagi, karena kan udah capek kerja, biasanya gitu ya, udah capek kerja bertahun-tahun. Akhirnya waktu pensiun aku akan segera tiba gitu. Jadi ada fase di awal yang sebetulnya secara emosi tuh malah seneng gitu ya untuk menyambut pensiun. Nah, kemudian masuklah ke hari H-nya. Di hari H nih secara mental orang bisa macam-macam. Ada yang happy, ada yang mungkin sedih. Emosinya memang lebih naik turun. Nah, setelah itu ada yang namanya fase honeymoon kalau kita bilang tuh. Kenapa honeymoon? Karena Bapak Ibu ini menikmati betul waktunya kan ya. Udah nggak kerja, asik bangun siang misalnya, liburan sama istri, wah itu pokoknya fasenya tuh fase menyenangkannya lah ya. Dendam deh. Nah gitu, itu banget tuh, itu tadinya. Kalau kita ayahku dulu gitu, nggak bisa tidur karena tahu besok harus pagi jam sekian. Begitu pensiun di masa honeymoonnya itu yang dirasakan. Nah gitu. Jadi memang happy banget gitu ya karena di fase honeymoon. Nah, setelah masa honeymoon ini kan barulah muncul persoalan-persoalan atau kondisi-kondisi baru ya. Misalnya, ternyata ini yang pernah sharing sama aku juga nih ya. Iya, liburan sih liburan, Mbak Nes. Begitu habis liburan, ternyata tabungan berkurangnya banyak, stres deh saya gitu. Jadi ada kondisi baru yang juga harus dihadapi. Nah, ketika masuk ke fase setelah itu, orang akan bisa jadi depres tadi, bisa jadi kehilangan makna gitu, bisa jadi kehilangan makna. Nah, disitulah post power syndrome ini sangat mungkin untuk masuk gitu, sangat mungkin untuk muncul ketika orang merasa bahwa aku udah nggak ada artinya ya ternyata ya, aku udah nggak kerja lagi ya, ya seneng sih kemarin liburan, tapi terus sekarang saya ngapain gitu. Nah, terus sekarang saya ngapain, itulah cikal bakal post power syndrome mungkin muncul. Ya kan, kemarin aku punya jabatan ya, kemarin aku sibuk ya, kemarin saya didengar orang loh, kemarin tuh semua anak buah dengerin aku loh, sekarang mana nggak ada. Gitu sih. Jadi kayak secara dinamika tuh ada masa dimana orang akan merasa kok nggak ada lagi nih. Mana yang sama ini ada sekian tahun. Yes, betul banget. Nah, maka itu tadi yang ketika kita bicarakan seperti ini ya, Kok Copi, harapannya Bapak Ibu juga bisa notice dulu paling tidak ya, ada fase kayak gitu ya. Berarti nanti pada saat mempersiapkan ya harus ready juga dengan perasaan kosong. Yes. Gitu, karena perasaan kosong itu akan ada gitu. Akan melewati fase. Akan ada. Dan emosi atau perasaan yang muncul tuh kan netral ya sebetulnya. Maksudnya ya siapa juga yang nggak sepi kalau lagi emang sendirian gitu ya. Maksudnya memang tinggal berdua sama pasangan, apalagi Bapak Ibu yang pensiun kan umumnya anak-anak sudah besar misalnya. Jadi sepi ya, memang iya gitu. Tapi kan yang tadi yang punya potensi untuk menjadi simptom yang tidak sehat secara mental katakanlah adalah orang yang tidak bisa menerima situasi itu.
gitu. Jadi kosongnya tuh dinikmati gitu ya. Oh iya ya, kita emang tinggal berdua aja ya Bu. Misalnya nih ada juga yang cerita sama saya begitu ya. Iya berasa banget loh Manes gitu. Berdua doang di rumah udah sepi, nggak ngapa-ngapain kita gitu. Jadi hampanya tuh berasa sekali loh gitu. Jadi sebetulnya keadaan itu memang pasti lewat. Iya, pasti dilewati gitu. Sekarang tinggal gimana caranya kita aware sama keadaan itu akan dilewati. Betul. Dan seberapa mungkin orang-orang itu justru jadi denial gitu kayak enggak, saya saking mempersiapkannya dia jadi dari awal tuh kayak enggak lah, saya nggak mungkin kesepian. Iya. Mungkin orang jadi berpikir gitu ya. Artinya perlu diterima juga, belajar untuk menerima emosi yang hadir, bahwa ketika kita di situasi itu akan ada sepi, akan ada sedih mungkin kan, akan ada kangen sama kerjaan yang lama gitu. Aku ada satu bapak ya, Coach Opi, aku ingat banget. Beliau tuh bilangnya gini, dan beliau nih posisinya waktu itu hampanya luar biasa. Ternyata yang paling dirindukan adalah ketawa-ketawa sama teman-teman kerjanya gitu misalnya. Itu yang paling menyakitkan buat dia, bukan gajinya gitu ya, bukan dari sisi apa, tapi saya nggak ada temen lagi nih gitu yang bisa ketawa-tawa. Nah maka kalau sudah dirasakan sepi ya diterima dulu ya bahwa oke, saya sekarang memang sudah tidak seperti kemarin lagi. Kalau bahasa kerennya mah post power syndrome itu kayak orang yang gamon gitu, Kak Copi. Gamon teh gagal move on ya. Mana mau gamon. Gagal move on. Ya kan sudah nggak kerja lagi, tapi seolah-olah psikologisnya, mentalnya masih di pekerjaan itu. Gitu. Yes. Dan tadi kan bicara mengenali mental gitu ya, itu kan ya itu baik lagi, itu kan sesuatu yang di dalam ya, gitu. Di pengalaman aku berada di lingkungan yang ya orang tua ya, gitu, ngalamin pensiun dan lain-lain. Ini somehow jadi sesuatu hal yang mereka lupakan quote unquote ya. Jadi nggak sempet disapa karena sudah terjerat dengan aktivitas, rutinitas gitu selama tahunan gitu. Ya. Jadi pertanyaannya yang membuat masalah adalah gini, kalau kita mau mempersiapkan untuk menyapa lagi diri kita nih mental ini kapan enaknya mulainya? Sesegera mungkin. Jadi walaupun nanti mau si pensiun masih jauh nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Karena kan kita tuh memang perlu sering-sering merefleksikan fase hidup ya. Kalau dalam pandangan psikologis nih, Coach Opi. Kan fase hidup tuh memang beda-beda ya. Nah sekarang itu ada di fase kerja misalnya. Saya pensiun masih lama katakanlah. Kalau kita mungkin masih agak lama nih ya, berapa tahun. Tapi kan boleh merefleksikan itu dari sekarang ya ke depannya. Saya mau apa ya? Oh, kayaknya pas pensiun saya pengen ini deh. Nah, itu kan sudah bisa disiapkan. Mental kita tuh udah punya jejak-jejak rencana tentang itu. Walaupun nggak matang banget karena masih panjang. Nah, apalagi yang Bapak Ibu yang mungkin sudah makin mendekati ya gitu. Sebetulnya perlu disiapkan juga dari sisi ini yang akan saya hadapi. Kan kita akan lebih bisa menghadapi jika tahu ya apa yang mau dihadapi, biasanya kan gitu. Nah ini mungkin berlaku juga untuk Bapak Ibu. Banyak yang merasa cemas misalnya, aduh mau pensiun nanti gimana. Ya kalau tahu yang akan dihadapi, ya insya Allah mudah-mudahan nggak terlalu kepikiran lagi ya gitu. Karena udah tahu, oh iya mungkin saya akan mengalami itu. Kalaupun saya suatu hari sedih, ya nggak apa-apa juga kan gitu ya. Kalaupun tiba-tiba saya kangen kerja, ya sebenarnya itu normal kok, nggak apa-apa juga sih ya gitu. Nanti sambil dibantu dengan aktivitas lain dan juga support system yang pasti. Nah ini support system juga jadi penting banget. Duh, daging banget, semua poin pernah dibahas, gimana dong? Banyak ya? Banyak. Jadi sebentar, aku coba mengulang ya, kalau ada yang kurang pas tolong dibetulkan. Jadi kalau poinnya adalah menyapa, mengenali emosi diri, itu nggak ada batasan gitu ya. Dari sekarang mau yang mulai kerja pun nggak ada salahnya, gitu betul. Ya. Dan uraian yang soal tadi, soal nanti akan ada fase-fase yang akan dilewati oleh teman-teman animo yang mungkin akan ketemu sama pensiun ataupun pensiun dini. Itu bukan nakut-nakutin, tapi itu gambaran. Betul. Gambaran. Harapannya dengan gambaran ini jadi lebih ready. Ya, benar. Nggak usah dilebihkan.
anggap ini sesuatu yang normal dan itu pasti lewat. Yes, bener banget. Jadi kalau kita sudah mengenali tadi, ya lebih bisa bikin plan ya biasanya, lebih bisa bikin action plan. Dan action plan ini harus saya akui dari pengalaman lagi nih ya, Coach Opi. Banyak bapak ibu yang bikin plan itu untuk pensiun tuh ya udah bikin aja. Nanti aku mau bisnis, nanti aku mau usaha misalnya, nanti aku mau jalan-jalan ke luar negeri misalnya ya. Ada banyak plan. Tapi plan ini balik lagi tidak didukung atau belum diiringi dengan persiapan psikologis yang cukup. Misalnya mau bisnis. Oke, kita tahu semua lah ya yang namanya pensiun udah nggak punya gaji lagi. Jadi perlu sumber penghasilan baru. Ya cuman balik lagi tadi, mentalnya siap nggak berbisnis gitu. Jangan-jangan mau bisnis, tapi aku nggak enakan orangnya. Nah loh, kan itu berarti secara psikologis harus menyiapkan diri juga ya gitu. Supaya lebih ready kalau ketemu dengan bisnis gitu, usaha baru. Usaha baru kan naik turun. Ya. Karena seorang bapak, aku jadi ingat cerita sharing satu bapak juga nih Coach Sophie ya, kayak gitu mulainya. Iya nih aku tuh bikin bisnis Mbak Nes gitu, bikin bisnis segala macam. Tapi ya itu saya lupa mempertimbangkan bahwa saya ini orangnya secara mental tuh nggak enakan sama orang lain dan saya nggak berani ngambil resiko sebenarnya. Jadi ujung-ujungnya yang terjadi adalah ya usahanya jadinya kena tipu orang lain gitu dalam kasus si bapak yang aku cerita ini gitu. Jadi ternyata memang perlu didukung oleh tadi ya pengenalan diri yang baik juga. Ya, dan membayangkan bentukan kita gitu ya secara psikologis itu mungkin suatu hal yang terbentuk dari jangka waktu yang cukup panjang kalau ngomong. Dan itu kita suka nggak sadar terbentuknya seperti apa. Bener banget, karena sibuk kerja kali ya. Iya. Selama kerja kan buru deh gitu. Nggak cukup punya waktu gitu. Begitu mau pensiun ya baru dipikirkan misalnya. Nah ini mudah-mudahan masih bisa diantisipasi ya oleh kita semua, termasuk bapak ibu juga gitu yang mendengarkan sharing ini misalnya. Nggak apa-apa direfleksikan aja. Aku tuh pengen pensiun yang seperti apa sih gitu. Dan mitos juga nih ya, salah satu mitos yang saya jadi inget juga, ya udahlah hidup mah jalanin aja kan gitu ya. Hidup mah jalanin aja. Iya sih jalanin aja ya, tapi kalau jalannya ke tempat yang baik ya. Kalau jalan baik-baik aja oke gitu ya. Tapi kalau dijalanin aja ternyata mengalirnya ke tempat yang kita tidak harapkan kan sayang banget gitu. Jadi memang perlu diantisipasi itu tadi. Yes, berarti dan antisipasi secara mental ini jadi terlihat penting sekarang. Kalau misalkan dikasih gambaran, betul secara teknis orang lebih banyak memperhitungkan hal-hal yang kelihatan, tapi pada hal yang nggak terlihat ini jadi penting banget, dan ini jadi sesuatu hal yang ya orang suka ya udahlah gitu ya, padahal inilah jadi yang cikal bakal ya. Bener banget. Dan ya, termasuk fisik juga ketika kita misalnya ya kondisi mentalnya kurang baik gitu, banyak pikiran, banyak stres, kan sebetulnya ngaruh ke fisik juga ya, jadi gampang sakit misalnya. Ketika kita tadi misalnya dalam konteks post power syndrome tadi, post power syndrome itu kan orang yang tadi ya kehilangan, mungkin dia belum terima, maka emosinya akan jadi lebih dominan, marah misalnya, kecewa, terus sedih ya, terus berusaha untuk menyangkal kenyataan yang terjadi sekarang bahwa saya sudah tidak punya jabatan lagi. Kalau secara emosi tidak sehat, itu ngaruh juga ke fisik loh sebenarnya. Makanya banyak cerita kalau banyak yang setelah pensiun tuh jadi sakit-sakitan gitu ya. Padahal sebelumnya nggak apa-apa. Kalau nggak sibuk malah kerasa sakit, mungkin hubungannya sama sini ya. Iya, sebetulnya bukan karena murni aktivitasnya saja ya gitu, tapi juga jangan-jangan karena bagaimana mindset kita menghadapi itu ya, secara pikiran tadi, secara perasaan. Saya bisa positif nggak dengan situasi saya sekarang gitu. Kalau bisa kita kelola dengan makna yang positif ya insya Allah si
emosi jelek, post power syndrome, sakit fisik, paling tidak bisa kita minimalisir lah ya. Gitu. Dan tadi aku penasaran, waktu tadi kan Perdana sempat singgung soal sistem support. Gitu. Benar-benar. Bicara ideal deh, sistem support yang kayak gimana sih yang dibutuhin biar bisa meminimalisir ini nih yang kayak gini-gini. Oke, support system yang ini ya, yang ideal itu yang pasti adalah satu, tidak menghakimi, itu dulu kan. Keluarga berarti. Ya bisa keluarga, tapi ada juga loh Coach Opi, bapak ibu yang pensiun tidak dengan keluarga yang utuh. Nah itu mungkin relate juga dengan beberapa bapak ibu ya gitu, karena nggak semua juga dalam keadaan keluarganya utuh. Misalnya aku pernah ketemu juga ya dengan bapak yang nggak ada pasangan, jadi sudah berpisah gitu posisinya. Sudah sendiri atau masih sendiri gitu ya? Anak-anak sudah besar. Nah maka ini kan kondisi mentalnya balik lagi beda kan dengan bapak ibu yang mungkin masih utuh nih, punya pasangan. Katakanlah ini bukan untuk membeda-bedakan ya Coach Opi, tapi untuk memahami gitu bahwa beda banget. Nah beliau tuh posisinya lebih lebih sedih ternyata, karena iya ya teman-teman aku pensiun pada ada istrinya ya, aku ternyata sendirian loh. Nah itu kan lebih mungkin kita bisa bilang dibandingkan teman-temannya waktu itu. Aku kebetulan ketemu beliau di kelas soalnya, banyak sharing gitu ya. Terus kebetulan teman-temannya juga tahu. Tapi di situ beliau bisa cukup terbuka gitu untuk, ya aku sendirian, teman-teman pada punya pasangan. Akhirnya dihibur sama teman-temannya satu kelas, nggak apa-apa, nanti kita bisa kok tetap main-main. Itu kan support system juga ya. Bener. Jadi tidak harus keluarga bahkan sebenarnya. Jangan-jangan ada pihak-pihak lain. Beruntunglah bapak ibu yang memang masih punya keluarga yang utuh gitu. Artinya keluarga ini bisa jadi support system. Tapi bagi bapak ibu yang katakanlah punten keluarganya nggak utuh ya, bukan berarti tidak bisa punya support system juga ya Coach Opi. Kita bisa bangun dari mana saja gitu, teman ngobrol yang bisa mendengarkan kita, tidak menghakimi. Nah itu insya Allah bisa dicari. Nah makanya memang perlu tuh bangun support system itu gitu. Atau sebaliknya, ini aku tambahin juga, punya keluarga tapi keluarganya toksik. Nah itu baru mau ngomong. Gimana support systemnya gimana dulu? Iya itu. Jadi mungkin kalau patokannya sih bukan keluarganya ya, tapi siapa yang dia bisa mendengarkan, tidak menghakimi, dan bisa menerima apa yang kita ceritakan apa adanya dulu gitu, sebelum memberi saran kali ya gitu. Kadang-kadang kan orang pengennya ngasih saran ya langsung, ya udah nikmatin aja. Benar. Gimana nikmatin aja, orang aku lagi sedih ya mungkin gitu. Iya. Gitu sih. Benar, banyak kondisi kan dimana tadi ya, kalau misalnya kita bicara dua sisi adalah support system yang diberikan oleh lingkungan sekitar, keluarga misalnya gitu, atau keluarga malah jadi beban. Betul. Beban itu dalam artian gini ya, banyak cerita lah diantaranya ya. Jadi ini semua kayaknya based on true story ya gitu. Karena kita bukan ngarang-ngarang. Banyak cerita diantaranya keluarganya itu justru menaruh beban, mengingatkan bahwa halo, kita masih banyak yang mesti dikerjakan gitu ya. Iya, benar. Di momen sulit, di saat sulit yang tadi Coach Jana sempat cerita gitu. Alhasil jadi situasi jadi bertambah tegang. Maka pada beberapa pendekatan persiapan pensiun kan Coach Opi pasti tahu juga ya bahwa biasanya melibatkan pasangan misalnya, karena kan memang sama-sama perlu satu persepsi nih. Dan yang barusan terjadi juga ya, aku juga pernah ketemu tuh. Jadi mau pensiun malah woro-woro dari keluarganya tuh, nanti kita nggak ada uang lagi, gimana nih, gitu-gitu lah. Ya gimana ya, berat juga jadi beliau ya gitu. Maka itu tadi kita perlu mengenali paling tidak, oh iya berarti tuntutan saya cukup besar. Mungkin saya juga perlu bicara sama keluarga saya pelan-pelan misalnya. Itu perlu dikenali gitu, jangan diabaikan, didiemin aja. Ya udahlah jalanin aja. Jangan kali ya gitu, kalau dibiarin aja, jalanin aja, ya nanti kita akan terbawa pada situasi yang tidak kita duga gitu. Dan jadi akhirnya edukasi mengenai ini ya, mengenai persiapan mental dan lain-lain, juga kesiapan menemui fase ini tuh juga sebetulnya idealnya emang sekeluarga sih. Benar banget. Pun siap atau tidak siap, orang yang menjalani pensiun itu akan berimpact sama keluarga kan, jadinya iya banget. Dan itu kan yang namanya interaksi timbal balik ya Coach Opi ya. Jadi tidak hanya dari
si calon bapak ibu pensiun ke keluarganya, tapi keluarganya ke dia juga gitu. Saling gitu ya. Itu perlu kerjasama yang baik dan komunikasi yang baik gitu, supaya bisa ngelewatin masa ini dengan baik juga. Oke, bagaimana teman Animo? Sudah mulai. Tapi ini gini, semoga apa yang saya mengerti juga dimengerti oleh teman-teman Animo di rumah atau dimanapun berada, bahwa ini adalah satu fase yang pasti akan dilewatin. Mungkin kalau anak sekolah gitu ya, ada fasenya masuk sekolah, keluar sekolah, ketemu teman baru gitu. Dan kalau bicara ini sesuatu hal yang baru, kan ini kan hidup baru, bukan sih? Bener, hidup baru yang makanya membutuhkan pemaknaan baru dari kitanya. Dan secara pengertian kan orang ketemu sama hidup baru diselamatin, selamat menemui hidup baru. Apa bedanya sama sekarang? Bener juga gitu. Kan? Jadi bukan sesuatu yang harus dimaknai negatif ya sebetulnya, tapi gimana caranya bisa tetap stay positif dengan kondisi baru itu. Nah itu yang mudah-mudahan juga menghindarkan dari terjadinya post power syndrome sih gitu. Jadi kalau kata anak sekarang mah semua dirayakan gitu ya. Celebration. Semua dirayakan, ya udah nggak apa-apa kan, udah nggak kerja lagi ya wes gitu. Bahkan ada juga ya Kak Copi yang tetap berusaha untuk, kan post power syndrome itu tadi merasa kehilangan aktivitas, kekuasaan dan yang lain-lain ya. Salah satu yang penting juga buat Bapak Ibu, punten gitu dari saya, bagaimana tetap memiliki aktivitas relasi yang bermakna juga dalam hidup gitu. Jangan sampai hilang sepenuhnya. Aktivitas relasi yang bermakna. Iya, yang bermakna ya gitu. Dan itu tidak melulu harus bisnis loh, tidak melulu harus usaha, tidak melulu harus kerja lagi di tempat yang mentereng, enggak juga. Saya bertemu juga dengan Bapak Ibu yang akhirnya benar-benar pilihan ya, choice by choice gitu Kak Copi, untuk aku mau mengabdi di pura gitu. Jadi kembali ke lingkungan. Jadi gimana tuh Pak? Maksudnya iya, ini saya memang sudah berencana kalau pensiun itu nanti mau aktif di tempat ibadahnya, ada mengabdi dan sebagainya. Jadi saya setiap hari akan aktif di pura, mengadakan kegiatan dan sebagainya. Nah itu kan tetap ada jadinya ya. Aktivitasnya, maknanya juga kebermaknaannya tadi. Dan kayaknya kalau ngeliat ini jadi balik lagi ke purpose ya. Jadi mau ngapain gitu setelah pensiun, dan apa yang dia lihat dari pensiun ini ya. Wow, daging sekali. Oke, teman-teman Animo di rumah, nih pasti banyak yang bakal nanya nih Coach Anes. Ini kita baru ngomongin satu tahap nih. Baru ya. 3 tahap gitu. Dan buat teman-teman Animo yang masih penasaran, boleh nggak minta kesediaannya Coach Anes buat menyapa, membalas, menjawab gitu ya teman-teman yang akan memberikan komennya berupa pertanyaan di YouTube gitu ya. Jadi boleh ya. Jadi teman-teman Animo, kalau misalkan yang masih punya pertanyaan, punya komen atau sekedar sharing cerita, silahkan kita ketikkan gitu ya di komennya. Nanti Coach Anes sendiri akan jawab deh gitu, janji ya. Siap. Kita todong nanti kita ingat aman gitu. Dan tadi kalau banyak cerita juga soal gimana caranya punya teman berbagi gitu. Biar para calon pensiunan ini, baik pensiun secara usia atau yang memutuskan pensiun juga, biar nggak terlalu terlalu overthinking, terlalu banyak noise di pikirannya mereka gitu ya. Mereka juga butuh teman untuk bicara ya. Teman bicara. Benar. Gitu. Teman bicara itu kalau dalam prinsip kesehatan mental Coach Copi itu sangat penting, karena kita tuh kalau lagi penuh tuh kan semua di sini ya. Iya. Mikirin apalah yang nggak punya uang misalnya ya. Anak jauh, terus pasangan juga marah-marah melulu. Ini kan semua numpuk ya di sini. Nah maka prinsipnya yang lagi ada di dalam kepala kita kusut itu tuh perlu dikeluarkan. Perlu dikeluarkan. Keluarkannya gimana? Macam-macam caranya. Ada orang yang sukanya menulis kan mungkin gitu ya. Ada yang suka gambar-gambar. Ada yang suka ya udah ngoceh aja gitu. Nah, salah satu yang juga jadi penting adalah ya teman bicara itu. Kalau nggak ada teman bicaranya kan bingung juga ya mau kemana gitu. Nih aku mau ngeluarin kemana gitu. Bahkan kadang-kadang nggak harus sampai saran juga ya, penting dengerin aja. Tadi kan juga seperti mindset. Yang penting pengen dengerin gitu. Pengen ngoceh aja.
Dan teman-teman Animo yang pengen ngobrol sama teman bicara, caranya gampang kok Canes. Silahkan buka aja websitenya Animo, www.animoindonesia.com. Silahkan ketikkan nama dan nomor telepon, nanti insya Allah akan kita balas gitu ya. Atau kalau misalkan ribut buka website gitu kan, sekarang orang cari yang gampang apa sih, Instagram, kayak semua orang punya. Silahkan buka Instagramnya di Animo Indonesia. Dan silahkan DM aja deh, DM gampang ya, tinggal klik gitu, mau dong ngobrol sama teman bicara gitu ya. Jadi kita tunggu. Keren ya. Betul. Dan ini pembicaraan mungkin kalau walaupun saya ada di sini, saya bakal putar 2-3 kali ini biar maknanya. Sekali lagi makasih banget Coach Anne. Terima kasih atas kesempatannya. Memberikan gambaran, tips-tips, bahkan hal-hal yang perlu kita siapin nih buat untuk mempersiapkan pensiun kita nanti ke depan ya. Sehat terus, jangan bosan. Terima kasih. Ajak ke sini ya. Nggak bosan. Oke, dan teman Animo, selesai sudah kita ngobrol sama Coach Anne untuk sekarang, tapi nanti bakal kita undang lagi ke sini ya. Dengan senang hati. Terima kasih, dan teman Animo jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Animo Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode mendatang yang gak kalah serunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.